Di sebuah dapur rumah kontrakan sempit, Bu Lastri duduk di lantai dengan baju lusuh, sedang mengupas bawang dengan tangan gemetar. Rita yang baru saja bangun dengan wajah yang kesal. Rita, Ibu udah siapin sayuran segar buat dijual nanti. Ibu bangun jam 3 tadi, walaupun hujan, tapi ibu tetap ke pasar biar kamu bisa dapat uang jajan, nak. Uang jajan? Bu, ini kota bukan kampung. 1.000 2.000 gak ada artinya. Teman-teman aku nongkrong di kafe tahu. Mana bisa uang jualan sayur kecil-kecilan cukup buat ke kafe. Di kafe itu ngopi, bukan makan tempe. Ibu tahu, tapi kan semua dari kecil dulu, nak. Ibu juga dulu nggak langsung jualan. Pelan-pelan ya, rezeki pasti ada waktunya. Iya, tapi kapan, Bu? Rita malu tahu tiap minggu dibilang anak tukang sayur. Baju ibu aja masih bau pasar. Aku jijik tahu sama ibu. Orang-orang juga pada tahu kan? Nggak apa-apa, mereka tahu. Yang penting ibu kerjalah. Ibu bangga bisa kerja jujur. Ibu cuma pengen kamu jadi orang baik, bukan orang kaya yang sombong. Hah, tapi dunia nggak nilai baik doang, Bu. Mereka lihat tas apa yang kita pakai, wajah kita putih atau enggak, itu yang mereka lihat, Bu. Ibu nggak ngerti dunia sekarang, ibu tuh kuno. Ibu ngerti, walaupun gak semuanya, tapi ibu ngerti perasaan kamu. Makanya ibu nabungin uang. Ini buat kamu beli keperluan kuliah ya, nak. Ini buat aku. Isinya berapa? Lumayan juga. Aku kira ibu udah nggak punya simpenan. Makasih deh. Semua itu hasil ibu nama jualan sore. Badan ibu emang lemah sekarang. Tapi demi kamu, ibu tahan, nak. Bu, aku mau suntik putih ya. Sekarang harganya lagi promo. Cuma 2 kali suntik putih langsung glowing. Biar Rita nggak kelihatan dekil dan ireng kucil kayak gini. Ya, Bu ya. Suntik putih. Nah, itu nggak penting. Mending buat beli buku atau bayar keperluan kuliah bulan depan. Badan kamu itu anugerah dari Allah. Jangan dirusak ya, nak. Anugerah apaan? Lihat dong muka aku. Hitam jerawatan. Teman-teman aku udah pada perawatan semua, Bu. Masa aku terus yang jadi bahan ketawaan mereka? Kalau kamu sedih, kamu bisa peluk ibu. Jangan cari pelarian yang bikin kamu tambah jauh dari diri kamu sendiri, nak. Ibu nggak ngerti. Ibu nggak pernah hidup di dunia media sosial. Nggak pernah ngerasain dihina karena tampang atau gaya. Jadi stop deh seolah-olah ibu ngertiin aku. Ibu mungkin gak ngerti, tapi ibu sayang sama kamu, nak. Ibu rela jadi bahan cemoohan asal kamu bahagia. Terserah, yang penting aku udah dapat duitnya. Besok aku mau booking klinik. Jangan larang aku, jangan ganggu aku. Ibu ngerti? Ibu gak larang, nak. Ibu cuma mohon jangan sia-siain uang hasil kerja keras ibu. Ibu ngutang buat dapetin itu. Kalau nggak rela ya jangan dikasih. Tapi ibu sendiri kan yang maksa ngasih. Jadi jangan salahin aku. Ya Allah, beri anakku petunjuk. Walau dia lupa siapa yang lahirin dia, tolong jangan kau tinggalkan dia, ya Allah. Aku pergi dulu, mau ketemu Nisa. Jangan tanya-tanya aku mau kemana. Udah gede ini gak usah ngerecokin apa. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan lupa makan. Ibu masak tahu goreng kesukaan kamu. Gak doyan. Makanan kampung gitu bikin malu aja kalau sampai ke bawah di tas. Udah aku mau pergi. Bye. Anakku, kamu berubah, tapi ibu masih di sini, nak. Kalau nanti kamu jatuh, ibu tetap bakal jadi alasan buat kamu berdiri lagi.
Wih, lightingnya bagus banget. Kelihatan glowing maksimal. Captionnya gimana ya? Oh, gini aja deh. Perawatan itu bukan buat pamer ya guys, tapi bentuk cinta sama diri sendiri. Karena kalau bukan kita yang rawat diri kita, siapa lagi? Nah, udah tinggal aku upload. Sekarang aku tunggu giliranku. Semoga gak lama deh. Kamu putih banget sekarang, Rit. Serius deh, kayak selebgram TikTok. Teman-teman aku sampai ada yang ngira kamu endorse klinik loh. Pada nanya pakai apa, di mana, terus biayanya berapa. Halah, biarin aja. Bilang aja, ini tuh klinik langganan Sultan. Gak semua orang bisa masuk ke sini, Nis. Perawatan tuh bukan perkara murah atau mahal, tapi hasilnya. Dan kamu lihat sendiri kan muka aku sekarang. Coba bandingin deh sama foto aku dulu pas masih pakai serum 5 ribuan itu. Barita Anjani, giliran Mbak ya, masuk ke ruangan 3 ya Mbak. Akhirnya sesi kedua nih, yang ini katanya lebih dahsyat, biar makin kinclong total. Udah capek banget gue dinilai dari warna kulit. Sekarang gue yang tentuin standar kecantikan gue sendiri. Nah, ibu sesak lagi, batuknya nggak berhenti. Kalau bisa tolong beliin obat ya. Maaf ibu ganggu. Astaga, drama lagi. Baru juga enak duduk udah dikasih kayak gini keluhannya. Bisa nggak sih sehari aja tanpa keluhan dari rumah? Gue udah cukup stres sama hidup sendiri. Kenapa mesti ditambahin sih? Itu dari ibu kamu, Rit. Iyalah, siapa lagi? Selalu aja minta ini itu. Gue tuh bingung ya, Nis. Kita yang capek-capek cari jati diri, mereka masih aja minta perhatian kayak anak kecil. Maunya dimengerti terus. Silakan masuk, Mbak Rita. Ruangan sudah disteril. Gue duluan ya, Nis. Nanti kita foto-foto lagi di ruang perawatan ya. Soalnya backgroundnya cakep banget buat story. Banyak lighting dan kaca. Muka kita pasti glowing maksimal. Dua jam kemudian. Dulu Rita selalu cerita soal ibunya. Gimana ibunya rela bangun subuh, jualan di pasar demi bisa bayarin kuliah dan skincare-nya. Sekarang kayak semuanya dibuang gitu aja. Aduh gila, muka gue kayak lampu taman sekarang. Makin bersinar, makin perfect. Sumpah, pantes banget buat masuk FYP. Kayaknya habis ini gue bisa collab sama beauty influencer gede. Saking glowingnya muka gue. Pasti orang-orang pada pangling deh lihat muka gue ini. Itu merah, Rit. Kulitmu kayak panas banget. Serius deh, kayak ada reaksi gitu. Iya, efek normal ini. Dokter bilang kalau nggak merah justru nggak manjur. Reaksi ini tuh tandanya obat masuk. Nanti juga udah sendiri, malah makin glowing jadinya. Makanya jangan takut buat suntik putih kalau mau kinclong. Hai guys, ini hasil treatment gue hari ini. No filter, no edit. Cuma lighting dan skincare yang bener. Jangan lupa rawat diri kalian ya, karena cantik itu bukan privilege, tapi keputusan. Tapi keputusan lo itu ninggalin ibu lo pas lagi butuh-butuhnya, Rit. Gak semua cantik bisa nutupin hati yang udah beku. Demi validasi, Rita mengabaikan wajah yang selama ini menatapnya penuh harap, yaitu ibunya. Demi jadi idola dunia maya, dia mengabaikan wanita yang melahirkan ke dunia ini. Nak, kamu sudah pulang. Di mana obat yang ibu titip tadi? Kamu udah beli? Aduh, nggak sempet tadi Bu. Udah nggak usah manja. Beli aja sendiri sana. Nah, ibu cuma butuh sedikit perhatian. Bukan uang, bukan barang. Sekedar tanya, ibu sudah makan. Itu rasanya cukup bikin ibu kuat bertahan. Halo guys, malam ini aku mau share night skincare rutin aku yang super kece ini. Ini tuh beneran ngepek banget buat mencerahkan, apalagi buat kalian yang suka insecure sama kulit kusam. Buat step pertama, kita pakai essence dulu ya. Ini yang viral di Korea itu loh. Katanya sih bisa bikin kulit kinclong dalam semalam.
Aku belinya diskon waktu flash sale kemarin. Dan menurutku ini worth it banget sih guys. Lihat deh guys, teksturnya ringan banget. Aku suka banget sama hasilnya. Karena ini kulit aku tuh makin lama makin kayak artis-artis Korea. Tapi inget ya guys, hasil nggak akan instan kalau nggak rajin. Kita harus komitmen sama diri kita sendiri dan harus konsisten juga. Cantik itu perlu usaha guys, bukan cuma pakai filter doang, tapi harus dirawat dari dalam juga ya guys, oke? Duh, sorry ya guys, tadi ada gangguan bentar. Oke, kita lanjut ke step kedua. Ini tuh serum favorit aku, bener-bener ngebantu buat ngilangin dark spot dan bekas jerawat. Kalian jangan sampai skip beginian ya guys. Ini tuh kayak magic di botol kecil. Bener-bener penting. Oke guys, nanti aku bakal upload before afternya ya, biar kalian bisa lihat progresnya. Dan jangan lupa pakai lighting yang bener juga, biar makin maksimal. 2 jam kemudian. Aduh, kenapa sih pipi gue makin gatel? Tadi sih katanya pek wajar, tapi ini udah perih banget. Kok merahnya makin tebel sih? Nggak kayak biasanya. Biasanya nggak kayak gini, Kak. Duh, malah makin panas lagi. Gue udah bener kan stepnya? Jangan-jangan gue salah urutan. Tapi tadi kan udah sesuai sama tutor yang ada di TikTok. Duh, rasanya kayak kebakar ya. Aduh, apa tadi aku pakai kebanyakan? Atau campuran produknya yang nggak cocok? Duh, jangan-jangan. Ih, jangan sekarang dong. Besok aku ada acara penting. Astaga, ini kok kayak melepuh sih. Ini bukan jerawat biasa. Aduh, jangan-jangan ini efek samping suntikan kemarin. Enggak, ini nggak mungkin. Gue jelek. Ini nggak mungkin. Ini kacanya salah deh. Muka gue kayak belang-belang gini. Ya Tuhan, ini nggak bisa ditutup filter, nggak bisa ditutup make up juga. Aduh, nggak bisa. Ini nggak boleh terjadi. Harusnya gue makin putih, makin glowing, bukan kayak gini, kayak master gini. Kenapa malah jadi kayak luka bakar sih? Ini nggak adil. Tiba-tiba terdengar suara bruk dari luar kamar. Ternyata Ibu Rita pingsan. Astaga, selalu aja ya. Kayaknya nggak ada hari tanpa drama. Mungkin cuma masuk angin aja ibu ini. Ibu sih lebay, suka masa masuk kerja. Please lah bu, aku tuh lagi sebel sama wajahku yang sakit ini. Malah nyusahin aja sih. Harus ke UGD kan kalau gini. Nak, ibu nggak butuh kamu sempurna. Ibu cuma pengen kamu pulang. Peluk ibu sekali aja, nak. Maaf mbak, kondisi ibu Anda sudah sangat parah sekali. Ternyata beliau selama ini menderita leukemia stadium akhir. Kenapa sampai tidak menjalani perawatan mbak? Saya akan mengupayakan yang terbaik mbak, tapi mohon maaf jika hasilnya belum maksimal. Ibu mbak akan dirawat dulu ya. Semoga keadaan beliau segera membaik. Ibu, ini aku, Rita bu. Maafin aku ya bu, aku telat. Aku baru sadar kalau nggak ada yang lebih berharga dari ibu. Aku bodoh bu, terlalu sibuk ngejar validasi orang. Padahal yang paling aku butuhin cuma pelukan ibu, perhatian ibu, dan suara ibu yang selalu manggil aku tiap pagi. Ibu, aku bawa semua uangku. Kita bisa ke rumah sakit yang lebih bagus. Aku bakal bayarin semuanya. Asal ibu jangan tinggalin aku ya. Aku rela jual semua skincareku bu. Rela hilangin semua followersku. Aku cuma mau ibu sembuh, mau ibu bangun, mau ibu ngomel lagi soal sarapan pagi. Nak, kamu kelihatan capek. Kamu turun berat badan.
kamu sakit ya? Kok muka kamu kayak kebakar? Ibu kenal banget wajah kamu, walau setipis apapun filter kamu. Aku sakit hati, Bu. Aku salah pilih jalan. Aku kejar hidup orang lain, padahal aku lupa hidup aku tuh dimulai dari dapur sempit kita, dari sayur yang ibu dorong tiap subuh. Ibu nggak butuh rumah sakit bagus, nak. Cukup kamu duduk di sini, genggam tangan ibu, rasain detak ini. Kalau kamu masih bisa ngerasain, berarti ibu masih di sini, masih bisa nemenin kamu. Aku malu, Bu. Malu karena pernah kepikiran ibu adalah penghalang hidup aku. Padahal ibu alasan aku bisa hidup. Ibu alasan aku bisa sekolah, bisa makan, bahkan bisa punya mimpi, Bu. Kamu adalah anak ibu yang paling kuat. Cuma kamu lagi lupa arah sebentar. Tapi kamu balik sekarang. Itu udah cukup buat ibu. Aku kejar pujian orang, Bu. Aku rela jadi palsu, pakai nama palsu, cerita palsu. Padahal satu-satunya yang nyata cuma kamu, Bu. Cuma ibu. Jangan, jangan menangis. Wajahmu kenapa, nak? Kamu luka. Kamu kenapa? Bikin kulit kamu kayak begitu. Luka, Bu. Mungkin ini balasan dari Tuhan karena aku terlalu jauh ninggalin ibu. Aku malu, Bu. Bahkan sekarang aku ngerasa gak pantas dipanggil anak. Luka luar bisa sembuh, tapi luka hati jangan sampai kamu simpan ya, nak. Jangan simpan rasa malu. Simpan yang baik-baik saja tentang ibu. Aku janji, Bu, aku gak akan malu lagi. Aku akan pulang, bantu ibu jualan, bantu ibu packing, bantu ibu dorong gerobak sayur, walaupun cuma tinggal kenangan. Ibu bahagia sekarang bisa lihat kamu kembali. Walau cuma sebentar, kamu tetap anak ibu. Dari lahir sampai akhir hayat ibu. Bu, jangan tidur, Bu. Temenin aku lebih lama lagi. Aku belum sempat bilang terima kasih, Bu. Belum sempat gantiin baju yang kamu... Bu, jangan tidur dulu, Bu. Temenin aku lebih lama lagi, Bu. Aku belum sempat bilang makasih. Belum sempat ganti baju ibu yang sobek. Aku belum sempat ngajak ibu jalan-jalan, Bu. Ibu bangga punya kamu. Kamu tetap cahaya hati ibu. Tetap gadis kecil ibu yang dulu sering minta dibuatin telur dadar. Dokter, tolong, dokter, ibu saya tolong dicek, jangan lama-lama, dia baru aja ngomong barusan. Maaf, jantung beliau sudah berhenti sejak 1 menit lalu. Kami sudah lakukan semua yang kami bisa. Beliau pergi dengan tenang. Enggak, ibu nggak boleh pergi. Ibu janji nggak akan ninggalin aku. Aku belum sempat minta maaf sepenuhnya sama ibu. Aku bahkan belum gantiin semua keringat ibu yang udah keluar demi aku, Bu. Ibu enggak, Bu, bangun, Bu. Dan di saat penyesalan datang, waktu tak memberi kesempatan kedua, anak yang mengejar popularitas dan juga validasi kini tenggelam dalam gelap yang ia ciptakan sendiri. Tapi ibu tetap memaafkan, bahkan di saat terakhirnya, karena cinta ibu tak pernah menuntut apa-apa selain kehadiran sang anak. Ini tempat terakhir ibu, tempat dimana akhirnya aku benar-benar merasa pulang. Tapi kenapa semua ini harus datang setelah aku kehilangan? Aku harusnya bisa ada lebih awal, harusnya bisa peluk ibu lebih lama lagi, harusnya bisa minta maaf sama ibu, bukan minta kesempatan. Itu anaknya Bu Lastri ya, yang katanya sekarang jadi seleb TikTok. Katanya malu punya ibu tukang sayur.
Lihat tuh, sekarang berdiri sendiri. Nggak ada satupun dari teman online-nya yang datang. Dunia maya nggak nyediain bahu buat nangis. Maafin aku, Bu. Aku terlalu bangga buat ngakuin ibu di depan dunia. Sekarang dunia udah ninggalin aku, Bu. Dan yang aku cari cuma ibu. Ini bukan taburan bunga, Bu. Ini potongan maaf yang gak pernah sempet aku ucapin. 1, 2, 3, dan semuanya masih belum cukup. Hari ini aku kehilangan lebih dari sekedar ibu. Aku kehilangan kesempatan untuk jadi manusia yang lebih baik. Dan itu gak akan bisa aku ulang. 2 jam kemudian. Hujan mulai deras dan Rita tetap berdiri tak bergeming. Bajunya basah tetapi dia tak peduli, matanya memerah dan kini tangan kirinya mulai gatal hebat dan melepuh parah. Mulai hari ini, aku bukan seleb. Aku bukan pemilik akun palsu. Aku cuma Rita, anak dari Bu Lastri, tukang sayur yang paling hebat yang pernah hidup. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Bu. Bahkan bayanganku sendiri aja gak sanggup aku lihat. Setiap kaca, setiap cermin, semuanya kayak kutukan buat aku. Beginilah azab seorang anak yang mengingkari ibunya, cantik di dunia maya, hancur di dunia nyata. Kesepian yang menggigit, menyayat dan juga tak bisa disembuhkan bahkan oleh 1000 krim pemutih. Ia kehilangan ibu, kehilangan wajah, kehilangan segalanya demi pujian yang kini tak pernah datang lagi.